Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh mengimani sabda-Mu itu dan mencoba mempraktikannya dalam tugas dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasa Allah melalui tindakannya yang mengusir setan dari seorang bisu. Peristiwa ini membuat orang yang tadinya tidak dapat berbicara menjadi sembuh dan dapat berbicara kembali. Mujizat ini tidak hanya menunjukkan kuasa Yesus atas kuasa jahat, tetapi juga menyatakan bahwa Allah sungguh bekerja di tengah manusia untuk membebaskan dan memulihkan hidup mereka. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub, namun tidak semua orang menerimanya dengan iman. Sebagian dari mereka justru menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin roh jahat. Tuduhan ini menunjukkan bahwa hati manusia kadang sulit menerima karya Allah, bahkan ketika tanda-tanda kebaikan dan keselamatan sudah nyata di hadapan mereka. Menanggapi tuduhan tersebut, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan yang terpecah tidak akan dapat bertahan. Jika setan melawan dirinya sendiri, maka kerajaannya akan runtuh.
Yesus menegaskan bahwa kuasa yang bekerja dalam dirinya adalah kuasa Allah. Dengan mengusir setan, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah sedang hadir di tengah manusia dan membawa pembebasan dari kuasa kejahatan. Pada akhir pengajarannya, Yesus juga berkata bahwa siapa yang tidak bersamanya berarti melawannya. Perkataan ini mengajak setiap orang untuk menentukan sikap dengan jelas dalam mengikuti Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, sabda Tuhan ini menjadi ajakan bagi kita dalam menghidupi kegiatan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk berpihak kepada Kristus melalui hidup setia kepada ajarannya. Sikap berpihak kepada Tuhan dapat kita wujudkan melalui doa yang tekun, usaha untuk meninggalkan dosa, serta kesediaan untuk berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi tanda kehadiran Allah di tengah keluarga, dalam masyarakat, dan gereja. Semoga melalui masa Prapaskah ini, kita semakin diteguhkan untuk berjalan bersama Kristus dan hidup menurut kehendak-Nya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pembebas yang mengalahkan segala kuasa kegelapan melalui jari Allah-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau lebih kuat dari segala ketakutan dan belenggu dosa yang mengikat hidup kami. Berikanlah kami kerendahan hati untuk selalu mengakui karya kasih-Mu dalam diri sesama, dan jauhkanlah kami dari mata yang penuh prasangka serta hati yang keras. Murnikanlah niat kami, agar kami selalu berpihak padamu dan berani mengambil sikap yang tegas demi kebenaran. Jangan biarkan kami suam-suam kuku, namun kobarkanlah semangat kami untuk menjadi rekan sekerjamu dalam mengumpulkan domba-dombamu ke dalam satu kawanan yang rukun. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.